sudah bersama dengan owner dari Jember Teen Garden. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bapak. Saya Haji Iswinarso sebagai owner pemilik sementara Jember Teen Garden. Jember Teen Garden ini satu-satunya di daerah wilayah Besuki Raya. Oke, jadi langsung saja ya Bapak. Kapan sih Pak Jember Teen Garden ini didirikan dan mulai beroperasi? Awalnya ini kan kebun cabai, terus berubah menjadi Jember Teen Garden itu di pertengahan tahun 2017. Jadi sudah 7 tahun. Jadi bisa kita lihat di sini itu banyak sekali produk-produknya Teen Garden itu sendiri ya Bapak. Jadi mungkin bisa disebutkan Bapak apa saja sih produknya? Beberapa produk yang mungkin bisa kita munculkan hari ini saat ini. Yang pertama sekali adalah fresh fruit, buah segar, buah tin. Ini aja udah istimewa karena orang tahu buah tin itu selalu di Jazirah Arab. Jadi langka sekali ya Bapak ini. Saya bilang termasuk langka lah ya, langka. Tidak di semua daerah ada dan tidak semua orang berkenan untuk budidaya. Kemudian produk turunannya itu diantaranya yang the best seller karena sudah nyampe ke mancanegara juga, yaitu teh seduhan. Nah, teh seduhan ini teh celup, ya teh celup. Nah, kemudian di sini juga ada kapsulnya. Ini kapsulnya. Jadi orang yang aku nggak suka ngeteh, tapi aku ingin sehat, ya udah pakai kapsul aja. Ini ekstraknya. Kemudian juga ada coklat. Nah, ini coklat buah tin. Ini bahkan kami klaim I'm the first, saya yang pertama di Indonesia yang mengaplikasikan buah tin di dalam coklat. Ya, kandungannya selain buah tin dia juga ekstrak daun tin. Nah, sehingga dia benar-benar kolesterol rendah dan mampu mengatur diabetes, tidak bikin gemuk gitu loh. Yang takut gemuk bisa Nah, itu yang nggak manis jadi tambah manis. Yang manis jadi lebih manis. Jadi yang suka coklat tapi takut gemuk bisa mengkonsumsi coklat buah tin ini gitu. Nah, kemudian di sini juga ada teh celup juga dalam bentuk kemasan lain, dan ini merupakan kerjasama dengan mitra-mitra dari teman-teman mahasiswa yang berkolaborasi menentukan ini. Dan ini desain dan produknya ini sudah menjadi juara 1 di Makassar di tingkat nasional dan juara 1 di Malaysia ke sini. Tapi produknya sama-sama teh. Sama teh tin. Nah, ini ambil dengan desain kemasan yang keren gitu loh ya. Kalau ini kan kolonial, ini milenial gitu loh. Kemudian juga ada turunan berupa kerupuk ya. Kerupuk daun tin ini kepedean banget. Kalau kita bilang di Google, tanya ke Mbak Google, kerupuk daun tin pasti nujunya ke sini. Yang kemarin kita coba di produk olahan inovasi di tingkat nasional, jadi bingung, cuma kita kalah di kemasan dan lain-lain, kita juara ke-5 nasional. Dan hebatnya apa, satu-satunya yang dibawakan oleh mahasiswa, lainnya memang UMKM yang sudah produktif. Berikutnya juga ada seduhan teh dalam bentuk gelas, juga ada teh dalam bentuk botol, juga ada produk lain yang tidak kita sajikan di sini. Ada puding, ya, terus ada jelly buah tin. Kebetulan juga ada juga di sini pentol daun tin. Jadi tidak hanya buahnya saja yang Tidak hanya diolah, buah, tapi juga daunnya juga dapat daunnya. diolah jadi produk. Oke. Mungkin juga inovasi baru yang akan muncul apa ya? Masih coming soon ya Nah, Pak? coming soon. Yang jelas juga sele ini kemarin juga juara 2 di Jawa Timur. Oh, itu masih coming soon atau Nah, kalau sele udah jalan. Ada permintaan ke Malaysia, cuma kita susah diekspor impornya. selama membuka usaha ini, Bapak sebagai owner sendiri mengalami beberapa tantangan. Bagaimana tantangan itu bisa Bapak lakukan baik? Tantangan nggak ada sih saya bilang. Mungkin karena Bapak pencetusnya. Kalau kendala mungkin iya. Tantangan karena nggak ada yang nantang. Berkebun tin di Besuki Raya kita nggak punya pesaing. Tangan saya utamanya adalah tingkat kemalasan owner dan tim. Kita malas ya udah drop. Kendalanya sih hanya kendala. Terus ada hama lah ya, hama bisa terkendali ya. Makin banyak kita belajar, semakin gampang kita hama. Musim-musim juga saat musim hujan apa yang kita lakukan itu bisa dijadikan lah ya. Yang susah kendala kita ini satu, nggak punya teman. Ada masalah di kebun tin. Nah, kita mau diskusi sama siapa? Kebun tin nggak ada, tapi kalau orang tanam tin mungkin ada. Salah yang ada di 1 pohon tin dengan masa di 100 pohon tin pasti beda. Jadi tangannya yaitu internal, jalan yang nggak punya teman, baik itu dalam kreativitas produk, perawatan maupun inovasi produk. Selanjutnya Bapak bisa dijelaskan mengapa pada akhirnya Bapak memulai usaha ini atau membangun usaha ini? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Saya mulai budidaya tin itu memang ada 2 ya. Yang pertama itu saya katakan pasarnya luas karena tidak ada yang budidaya tin. Itu yang pertama. Itu dan umum. Yang kedua, 2016 itu saya sakit berat. Tadinya saya berpikir saya udah banyak salah, banyak dosa. Saya berangkat umroh backpacker. Saya sendirian di sana. Sakit saya semakin parah, dari sejalan. Kemudian singkat cerita, ada jemaah dari Afghanistan yang ngasih saya minuman yang di kemudian hari ternyata itu teh tin.
Asal saya minum teh 2 gelas itu juga saya bisa jalan. Hanya saya berpikir nanti Allah menunjukkan pada saya harus membantu orang dengan produk ini, yaitu teh waktu itu. Nah, itu yang kedua, jadi setelah alasan bisnis ya ini yang membuat saya harus untuk bertahan di siar tim. Oke, itu oke. Bapak selanjutnya bagaimana Bapak ini mempromosikan produk Bapak ini? Jadi apakah menggunakan teknologi informasi seperti media sosial mungkin Instagram atau Google? Bagaimana cara Bapak mempromosikannya? Oke, jadi untuk pemasaran bisa katakan kita produk unik, produk baru, sulit kita beroperasi pasar secara luas dan kita tidak bisa produksi secara massal karena berbagai bahan, sehingga kita gunakan jaringan kita yang utama marketing kita itu adalah tetangga. Kedua, jaringan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di Jember ya, UNED, UNMO ini yang kita partisipasinya. Kalau yang paling kita medsos, IG, grup WhatsApp, ya, Facebook tadi nggak jalan, internet juga kita ada di Shopee. Untuk nama akun Shopee-nya itu Bapak? Ya, Jember Teen Garden. Dan juga secara berkala kita muncul di televisi, ya, setiap tahun sekali pasti kita. Seberapa efektif website dan media sosial Indonesia JTG ini untuk berbagi pengetahuan sebagai eduwisata? Website itu sebetulnya efektif banget ya, karena kalau saya perhatikan jangkauan pemirsa itu lebih luas, akses ke luar negeri, sehingga efektif. Tidaknya kan tinggal pada operator. Misalnya operator itu aktif, itu sangat efektif. Gimana sih Bapak cara di wisata Jember Teen Garden ini untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat lokal, karyawan ataupun pengunjungnya? Nah, tadi pertanyaan ada 2 ya, kepada internal dan eksternal ya. Kalau internal ada bagian produksi dan bagian marketing. Kalau produksi tidak belajar marketing, tapi marketing juga belajar produksi. Sehingga knowledge yang dimiliki marketing itu sama, hampir sama semuanya. Memahami, mulai tanam hingga proses olah. Untuk peningkatan kemampuan di sisi marketing ini sering kita ikutkan macam kompetisi tentang hasil olah pertanian, hasil inovasi pangan, luar. Kalau untuk eksternal, dia pada pohon tin, mau dari penanaman hingga pengolahan. Di pengunjung tidak semuanya kita kasih pengetahuan atau siar tentang tin yang sifatnya memang by order. Order itu bisa selain dia outbound, dia keliling kebun, dia juga bisa kita sajikan proses pengolahan produk yang ada di sini, mulai dari pengolahan teh, coklat, kerupuk, lain-lainnya. Itu bisa kita lihatkan pada mereka semua. Nah ini nih salah satu produk dari Jember Teen Garden, yaitu kerupuk tim.